Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 19 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri malam ini, kita pun akan disuguhkan dengan episode-episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin penasaran dan akan dibikin baper dan darting. Terlihat di episode selanjutnya, di sini Dewa dan Pasha dan Lula dan Putri kedatangan tim besar. Dia mengatakan bahwa pencarian sudah diselesaikan karena sudah kemana-mana, sudah di seluruh sungai sudah dicari, tidak ketemu. Lalu Dewa ngomong sama tim besar, kamu cari berapapun biayanya, kata Dewa ke tim besar itu. Lalu tim besar juga pergi. Lalu di sana Pasha ada ide melihat wartawan, dan di sana gak lama kemudian wartawan juga datang dan dia di sana Dewa juga wawancara langsung masuk TV. Dewa di sana wawancara sambil melihatin foto istrinya yaitu Nana. Lalu di sana juga sudah Dewa wawancara, di sana juga Lula juga dia wawancara di depan wartawan itu. Lalu di sana di kelanjutan di sana Dewa mencari Nana sendiri. Dia penasaran, dia membawa perahu karet dan dia hampir-hampir bahaya di sana karena perahu karetnya menumur batu gede, dan di sana terlihat Pasha sangat khawatir melihat Pak Dewa. Lalu malam hari Pak Dewa belum pulang, tiba-tiba Pasha mau nyusul. Tiba-tiba Dewa datang dari pinggir dan dia basah kuyup semua, dan di sana juga Pasha juga sangat senang Pak Dewa sudah kembali. Dan di sana juga Dewa sama Pasha peluk-pelukan, dan di sana Pasha sama Dewa juga pergi dari sana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana sama neneknya Fitri, dan Fitri juga di kali. Dia lagi mau mancing, kata neneknya Fitri. Di sini suka banyak ikan, kata neneknya Fitri. Di sana juga Fitri juga menanyakan sama Nana, bagaimana kak, udah dapat belum ikannya, kata Fitri ke Nana. Lalu di sana Nana juga tertawa, dia dapat ikannya. Lalu di sana nenek Fitri juga gembira, senang melihat Nana sudah normal kembali. Lalu di sana juga Nana mengajak pulang ke nenek Fitri dan Fitri, dan di sana dia juga pergi ke rumah dari kali karena sudah dapat ikannya. Lalu di sana juga terlihat di sini Fitri dibawa sama ini Nana, dan neneknya Fitri membawa kayu bakar. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia si Hilet Atel mendatangi Bu Farah ke rumah sakit, dan di sana Bu Farah yang udah beres dioperasi karena khusus buntu. Lalu di sana juga si Alia si Hilet Atel ngomong sama Bu Farah, Bu Farah udah bantu saya. Kalau Bu Farah mau aman dan tidak ada masalah, kata si Alia si Hilet Atel. Lalu si Alia si Hilet Atel ngomong sama Bu Farah, dan Bu Farah dia harus menikahkan Dewa sama dia. Dan di sana Bu Farah teriak-teriak sama suster dan sapam. Tapi tiba-tiba gak lama kemudian di sana juga suster sama sapam juga datang, dan si Alia si Hilet Atel ditarik, digusur tangannya sama sapam rumah sakit. Lalu ditarik keluar si Alia si Hilet Atel, untungan gak didagorkan karena tiang, dan di sana dia
keluar diusir. Lalu di sana juga dia cekcok melawan Sapam, dan Sapam juga tidak segan-segan dia ngomong sama si alias Datel, kamu itu melawan, kalau enggak saya laporin kamu ke polisi, kata Sapam rumah sakit itu kepada si alias Datel. Lalu di sana si alias Datel akan melaporkan karena dia punya bukti foto yang si anaknya itu si ini Livia Numur Salsa, dia mau melaporkan. Tiba-tiba pas mau nelpon dia HP-nya itu pas mau nelpon polisi, mau laporkan Bu Para anaknya itu si Livia, tiba-tiba ada orang lari dan dia ketabrak dan HP-nya itu jatuh ke bawah. Lalu pas jatuh ke bawah, pas diambil, tiba-tiba ada sebuah motor, dia kelindas lagi HP itu ke motor, lanjut jadi HP itu jadi bubuk, hancur ke giles sama motor. Lalu di sana juga si alias Datel marah-marah sendiri karena HP yang ada isinya itu ya isi video si Livia nabrak Salsa udah tidak berguna lagi. Lalu di sisi lain Nana yang udah sampai sama nenek Fitri dan Fitri sampai ke rumah, tiba-tiba pas nyetel TV ada di sana berita, dan di sana dia Nana terlihat sini dia memegang kepala sakit, dia udah mau ingat semuanya karena di sana di TV ada gambar dia. Lalu di sana juga dia teriak-teriak Nana sakit kepala, dan dia semua ingatannya sudah pulih kembali, ingat semua bahwa masa-masa lalu juga sudah datang semua, ingat semua. Dan di sana neneknya Fitri ngomong, lalu lagi ngomong nenek Fitri itu Nana pingsan sambil dia dipelukan nenek Fitri. Langsung nenek Fitri juga membawa Nana ke kamar. Langsung di sana juga nenek Fitri membawa Nana ke kamar Fitri. Lalu di sana juga ditidurin di kamar Fitri. Lalu di sana Fitri juga dia berdoa lagi mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana Nana lagi tidur, lagi pingsan, belum sadar. Dia terus mendoakan Nana. Lalu tiba-tiba gak lama kemudian Nana sadar dan dia melihatin Fitri yang lagi mendoakan dirinya. Lalu di sana juga Nana juga bangun, dan di sana juga Fitri duduk di sebelahnya, dan di sana tiba-tiba datang juga neneknya Fitri dan dia gembira. Kamu sudah sadar nak, kata neneknya Fitri. Lalu di sana juga neneknya Fitri menanyakan kepada Nana, kamu itu Nana Buana ya, kata nenek Fitri. Dan di sana yang tadi dipoto di TV itu suami kamu, kata nenek Fitri ke Nana. Lalu di sana nenek Fitri juga sangat senang melihat Nana menjawab, iya nek, itu suami saya dan Lula itu adik kandung saya satu-satunya, kata Nana ke nenek Fitri. Dan di sana juga Nana mengatakan semuanya, dia ingat semuanya udah normal kembali, alhamdulillah. Nana sudah sembuh dari depresinya. Lalu di sana juga neneknya Fitri dia mau lapor ke balai desa, dan nanti kamu dianterin sama aparat desa, dianterin ke Jakarta ke kantor polisi, kata nenek Fitri ke Nana. Lalu di sana juga nenek Fitri berangkat dari kamarnya Fitri. Lalu di sana Fitri sama Nana mengajak Fitri, kakak mau sembahyang dulu ya Fitri, kata Nana. Lalu di sana juga Fitri juga udah sama saya aja, kata Fitri. Dan di sana juga dia orang semua sembahyang. Fitri yang jadi imam di depan dan Nana jadi makmum. Lalu di sana dia sembahyang, Nana sama Fitri. Udah gak lama kemudian udah beres sembahyang dia, tiba-tiba di sana juga Fitri langsung mengambil Quran dan dia mengalunkan lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu di sana di pinggir Nana cuman melihatin aja, melohok melihatin Fitri yang lagi mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu merdu suaranya dan sangat tenang ke batin dia dan pikiran dia. Lalu pas sudah beres, Nana menghampiri Fitri dan Fitri dipeluk sama Nana. Dan di sana juga Fitri juga sangat gembira melihat Nana sudah sembuh total, kata
Fitri ke Nana. Dan di sana juga Fitri terlihat sangat gembira sekali. Lalu keesok hariannya datanglah mobil aparatur desa sana. Dia mau mengantarin Nana, mau pulang, mau diantarin ke Jakarta. Nanti pas di Jakarta mau dibawa ke polisi, dan di polisi nanti ditelepon keluarganya. Dan di sana juga sangat sedih. Langsung kita juga di sini akan dibikin sedih dan menegangkan dan senang melihat Nana sudah normal kembali. Lalu Nana juga pamitan sama Fitri. Terlihat Fitri di sini sangat melamun karena dia sudah senang melihat kakak Nana sudah sembuh. Tapi di sana juga Nana juga pamitan sama neneknya Fitri, dan di sana terlihat sama kita dia peluk-pelukan. Dan neneknya Fitri juga sangat senang melihat Nana sudah kembali ke keluarganya. Dan Fitri juga dia mendoakan Kak Nana supaya selamat dan jauhkan dari godaan yang sudah dialaminya. Lalu di sana Fitri sama nenek Fitri dia melambaikan tangan ke Nana, dan Nana juga berangkat pergi. Lalu di sisi lain Bu Farah lagi temanin sama Dewa di rumah sakit. Lalu di sana Bu Farah ngomong sama Dewa bagaimana ada informasi lagi masalah Nana, kata Bu Farah ke Dewa. Lalu di sana belum mah, kata Dewa. Lalu di sana Bu Farah ngomong yang nggak enak. Kalau udahlah Dewa, kamu itu jangan nyiksa diri. Kalau benar-benar Nana sudah meninggal itu udah takdir, kata Bu Farah ke Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga sangat marah, sangat geram kepada Bu Farah. Saya tidak akan tinggal diam, akan mencari terus istri saya, mah, kata Dewa ke Bu Farah. Dan di sana Bu Farah juga ditinggalin sama Dewa. Lalu Dewa juga ninggalin Bu Farah yang dia ngomongnya sudah nggak enak. Lalu di sana Dewa langsung pergi ke musola, dan di sana berdoa kepada Yang Maha Kuasa, meminta pertolongan. Dan di sana sambil nangis, udah nggak ketahan air matanya Dewa, terlihat di sini sama kita. Udah beres sembahyang dan dia berdoa, tiba-tiba ada telepon. Dan pas diangkat, telepon itu dari kantor polisi, dan di polisi itu menanyakan ini benar, ini dengan sama Pak Dewa. Dan ditanyakan di sana, singkat cerita dia mengatakan istri Pak Dewa sudah ada di kantor dan dia selamat dan dia sudah sembuh total. Di sana juga Dewa sangat senang dan gembira mendengar berita dari kantor polisi. Lalu dia menutup telepon dan bergegas keluar dari musola itu. Pas di jalan, pas lari, di sana ada mobil yang melanjut dari depan. Di sana hampir-hampiran Dewa itu ketabrak. Pas di rem dia itu, mobil itu adalah Pasha. Dan di sana juga kebenaran juga Dewa menghampiri Pasha, dan dia ngasih tahu sama Pasha sangat senang. Ada kabar gembira Pasha, apa, kata Pasha. Nana sudah ditemukan, sekarang ada di kantor polisi dan dia sehat walafiat dan dia sembuh total dari depresinya, kata Dewa ke Pasha. Lalu kata Dewa, saya mau berangkat ke sana, kamu jagain Mama Farah, kata Dewa ke Pasha, dan kasih tahu semua orang. Nah, singkat cerita Dewa juga sampai ke kantor polisi dan Nana juga dibawa pulang. Dan sebelum pulang dia mampir dulu di kafe, dia makan dulu. Dan di sini terjadilah keromantisan juga terjadi karena sudah lama nggak ketemu, mungkin ya. Kita juga tahu kita akan dibikin baper lagi sama Nana dan Dewa. Ya syukur alhamdulillah di sini dia saling suap-suapan. Lagi-laginya enak-enaknya makan, tiba-tiba ada serombongan preman yang mengacak-ngacaki di sana dan dia mau menyerang Dewa. Dan di sana juga sontak Dewa langsung dia menghajar itu preman. Tiba-tiba nggak lama kemudian preman itu bisa dikalahkan. Pas yang satunya yang pakai tergos itu dibuka tergosnya, nggak ada lain itu anak buahnya Kelvin, yaitu si Brokokok Tony. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 19 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua.
Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang salah kata dan balelol dan berarti tata rajong, Mimin mohon maaf. Dan juga kalau ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.